Bun, ini kami dari Humas Pemda DIY. Menindaklanjuti terkait dengan alhamdulillah putra Bunda udah sembuh nggih, bisa dikategorikan sebagai sembuh Alhamdulillah ya. terkait dari virus COVID-19. Nah, mungkin sebelum kami bertanya, kami ingin menyampaikan tujuan tujuan dari video call ini adalah kami ingin agar apa yang sudah dicapai oleh ibu dan bunda dan keluarga bisa menular ke masyarakat yang lain, karena ini hasil yang positif untuk penyemangat masyarakat yang lain. Mungkin langsung saja ini sesuai SPT yang sudah kami fotokan tadi, saya Ditya dan ini Mbak Vinia yang nanti akan bertanya lebih detail terkait dengan kesembuhan dari putra Bunda. Monggo Mbak Vinia. Sebelumnya terima kasih waktunya ya Bunda, saya ikut kita manggilnya sama sesuai Pak Ditya tadi. Sebelumnya mohon perkenannya untuk bisa sharing sedikit terkait dengan kemarin putranya yang sempat dirawat dan didiagnosa sebagai salah satu penderita COVID-19. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, kami sebisa mungkin tetap menjaga identitas dari keluarga Bunda. Yang akan kami share ke publik hanyalah seputar tips atau value supaya mereka tidak istilahnya berperilaku panik yang berlebihan gitu. Jadi Bunda nanti bisa share pengalaman Bunda, begitu nggih. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin pertama kali bisa diceritakan dulu bagaimana dulu riwayat perjalanan Bunda bepergian ke luar Jogja yang ke Depok itu sampai kemudian Bunda dinyatakan anak Bunda dinyatakan positif gitu. Monggo. Iya. Jadi pertama itu tanggal 27 Februari, saya, anak saya, terus ibu saya, terus adik saya, tante sama anaknya tante itu pergi ke Depok. Jadi tanggal 27 itu pas malam. Jadi kita naik kereta dari Lempuyangan, kereta malam sampai sana itu pagi jam 7. Sampai itu saya turun di Jatinegara. Di Jatinegara, terus habis itu kami dijemput, kita dari Jatinegara itu kami ke Depoknya naik KRL. Jadi naik KRL, terus karena waktu itu memang padat sekali, kita juga bawa barang banyak, jadi kita itu naik KRL yang muter, waktu itu muter, jadi enggak yang langsung Jatinegara yang cepet gitu, jadi kita muter sampai 2 jam waktu itu, jadi kita muter-muter Jakarta juga, sampai ke Jakarta juga waktu itu, terus kemudian sampai sana, sampai Depok itu siang jam sekitar 10-an, kita di sana 5 hari, di sana itu 5 hari, ya sampai tanggal 3 Maret apa ya, sampai 3 Maret itu kita di sana. Jadi selama di sana kita ke Masjid Kubah Mas sama ke alun-alun Depok. Di sana cuma pergi di situ aja. Nah, di sana itu jadi kebetulan kan kita itu bareng-bareng ke sana nganter adik saya yang paling kecil itu. Seperti itu. Jadi karena abang saya gitu seperti itu. Terus habis itu kita pulang itu Senin dini hari lewat stasiun Pasar Senen. Jadi karena keretanya pagi, jadi kita dini hari sudah berangkat. Terus jam 6 pagi, keretanya itu jam 6 pagi. Jadi dari Pasar Senen itu sudah sampai Pasar Senen itu jam 5, sekitar jam 5, jam 6 kereta sudah berangkat. Seperti itu sampai Jogja sore jam sekitar setengah 4 seperti itu. Oke. Kemudian setelah sampai di Jogja, apa yang dilakukan? Maksudnya adakah timbul gejala atau bagaimana sampai kemudian mendapat diagnosa positif itu? Mungkin bisa diceritakan setelah pulang dari Jakarta bagaimana prosesnya? Oh gitu. Jadi sampai Jogja kan hari Rabu waktu itu. Hari Rabu, terus habis itu hari Selasa, maaf, sampai Jogja hari Selasa ya, hari Selasa, Rabu sama Kamis itu saya off di rumah, anak saya juga off di rumah, tidak sekolah.
tidak sekolah, terus karena memang masih capek juga kan nggak sekolah, terus habis itu Jumatnya baru kami sekolah itu apa namanya, anak saya langsung sekolah itu. Terus kemudian pulang itu nggak apa-apa, pulang sekolah nggak apa-apa, saya jemput juga nggak apa-apa, sehat-sehat aja, nggak ada, maksudnya nggak ada gejala seperti apa, misalnya demam dulu atau gimana, itu nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja pokoknya. Terus kemudian hari Sabtunya itu anak ini tidak mau tidur siang, terus habis itu juga malamnya tidurnya malam sekali. Nah pas itu terus Minggu pagi subuh itu saya kok ngecek kok badannya panas sekali. Tak cek pakai termometer, saya cek pakai termometer itu hampir 40 waktu itu. Iya, jadi selama anak saya sakit demam itu panas itu nggak sampai segitu suhunya, paling tinggi itu paling 38. Ini kok sampai segitu, saya kan khawatir ya. Terus kok nggak setiap diminumin paracetamol itu turunnya cuma sedikit, paling 39 seperti itu, nggak ada turun yang apa namanya signifikan gitu, nggak ada. Terus habis itu minggu dini hari itu malam gitu jam 12 itu saya bawa ke IGD rumah sakit swasta di Jogja. Terus ini disebutin nggak rumah sakitnya? Nggak usah ya. Nggak apa-apa. Ya terus saya apa namanya bawa ke sana, di sana diperiksa di IGD, katanya oh nggak apa-apa, ini demam, cuman demam, dibanyain minum, dikasih obatnya paracetamolnya juga dikasih aja, sama dikompres, sama banyak minum aja, sudah nggak apa-apa, sama dikasih waktu itu obat batuk karena memang ada batuk dia. Tapi memang batuk anak saya itu memang sebelum berangkat dari Depok itu memang sudah batuk gitu loh. Jadi memang dokternya itu bilang kalau ada alergi batuknya itu ada batuk alergi gitu. Jadi kalau dingin, terus kalau misalnya dia itu terlalu aktivitasnya terlalu tinggi, lari-lari seperti itu pasti batuk. Nah ini tuh batuknya tapi kok agak sering seperti itu. Terus habis itu ya sudah, tak bawa itu, dikasih obat batuk itu, saya pulang. Paginya kok ternyata tetap nggak turun suhunya. Nah karena saya khawatir, saya bawa lagi ke rumah sakit. Di sana langsung di poli anak diperiksa. Waktu di poli anak sebenarnya sudah disuruh opnam waktu itu, tapi saya tuh belum bilang kalau saya habis perjalanan dari Depok Jakarta, saya belum bilang. Terus saya cuma cerita, oh ya sudah, ini harus opnam karena takutnya dehidrasi si anak karena nggak mau makan dan minum. Seperti itu, dokternya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Terus saya bilang, oh mungkin juga kecapean juga ya dok ya, kemarin saya tuh habis perjalanan dari Depok Jakarta. Nah dari situ dokter langsung langsung ya gimana keadaannya, langsung heboh ya, rumah sakitnya langsung heboh ya, langsung heboh keadaannya, rumah sakitnya langsung ayo langsung ini harus dites dulu gini, langsung dibawa ke IGD. Di IGD pun juga langsung diperiksa, ditanya-tanyain segala macem apapun itu ditanyain, terus dicek darah, diambil foto ronsen parunya juga, terus dikasih infus juga waktu itu. Udah seperti itu. Terus dari di sana dibilang kan anak ini suspek COVID itu mengarah ke situ, mengarah ke situ, dibilangnya seperti itu. Kalau si anak tidak ada riwayat perjalanan ke Depok, Jakarta ataupun mungkin perjalanan ke luar negeri, mungkin bisa jadi tidak. Tapi karena ini ada riwayat, ini dicurigai seperti itu. Nanti karena di sini belum mampu menampung katanya gitu, katanya terus mau dipindah ke Sarjito seperti itu. Itu siang-siang jam 12 toh, sampai terus dia mungkin menghubungi Sarjito segala macam, koordinasi segala macam, terus sore sekitar jam 5-an itu kita dibawa ke Sarjito itu. Ya. Setelah itu apakah kemudian langsung masuk ruang isolasi atau bagaimana Bun? Iya, jadi begitu kan naik ambulan itu dari rumah sakit itu yang pertama, terus ke Sarjito itu turun di IGD, nggak turun kita, cuman berhenti di situ ambulannya. Terus habis itu kita dituntun sama satpamnya ke ruang isolasinya itu.
Jadi langsung ke isolasinya tuh, terus suami saya kan yang ngikutin naik motor, dia terus langsung dia yang daftarin ke IGD-nya itu. Jadi ya prosedurnya dari IGD langsung masuk ke isolasi gitu. Oke. Selanjutnya setelah tadi masuk ke ruang isolasi itu sendiri, kemudian adakah seperti apa step-step atau langkah-langkah pengobatan setelah dari isolasi itu, kemudian apa yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit? Ya pertama langsung yang terima kan susternya yang ada di sana. Langsung susternya nanya, kok bisa Bu, seperti apa namanya, gimana kok bisa terjadi seperti ini, gimana mau tahu ceritanya, susternya seperti itu. Terus saya ceritain gini. Oh ya sudah, habis itu susternya bawain makan, suruh makan dulu anaknya, terus habis itu nggak lama kayaknya tapi dokter bukan yang dokter yang nangani beda, itu datang kan nanya-nanya, meriksa juga seperti itu. Terus infusnya diganti juga, terus ada 2 kali dokternya datang dengan dokter yang berbeda sih datangnya, nanya-nanya terus periksa mungkin paru-parunya itu ada apanya gitu, pokoknya diperiksa di bagian paru-paru dadanya itu. Seperti itu hari pertama. Nah terus habis itu karena dicurigain seperti COVID itu, terus habis itu agak malam gitu, dari petugas THT dokter THT atau petugas THT-nya itu melakukan tes swab-nya itu. Sampai jadi 2 kali. Jadi Senin malam sama Selasa pagi dilakukan tes swab-nya. Tes swab-nya ya. Bun, izin Bun, saya juga mendengar bahwa selama proses penyembuhan di ruang isolasi, ayah dan bunda ikut mendampingi terus ya, betul? Iya, jadi gini, pertama itu jadi saya, suami sama eyangnya itu juga ikut itu. Hari pertama itu ikut tidur di situ. Terus habis itu karena kan di ruang isolasi itu kan nggak boleh lebih dari 1 orang. Terus hari kedua nggak boleh. Terus akhirnya cuma saya, tapi saya izin kalau malam minta tolong suami tidur di sini untuk nemenin. Oh ya nggak apa-apa. Nah pas waktu itu terus ternyata hari Kamis itu ternyata hasilnya sudah keluar. Tapi kita belum dikasih tahu waktu itu, kita nggak dikasih tahu hasilnya seperti apa. Terus tapi di media sosial sudah rame itu, terus sudah rame pokoknya, tapi kita nggak dikasih tahu. Terus tahu-tahu ternyata saya sama suami juga disuruh diisolasi dan dilakukan tes swabnya itu. Oke, gitu. Di ruang yang sama ya Bun ya? Iya, di ruang yang sama. Tadinya suami disuruh di ruang yang sebelah, sudah disediakan kan, tapi karena anaknya itu nyariin terus, jadi mau nggak mau kita jadi satu ruangan, terus dikasih sofa seperti itu. Selama menunggu proses itu, apakah bagaimana caranya untuk bisa mengusir bosan gitu di ruang isolasi? Sejauh ini bagaimana yang dilakukan Bunda dan suami selama berada di isolasi itu sendiri? Lebih saya tambahin lebih ke si anaknya, karena kalau bapak ibu kan mungkin bisa nahan rasa bosan, tapi untuk anaknya sendiri apakah terus tetap bawa mainan atau gimana? Bagaimana gitu? Iya. Hari pertama di situ kan karena anaknya masih lemas, terus habis itu batuknya itu jadi nggak berhenti. Jadi berhenti itu cuman kalau dia tidur. Jadi hari pertama itu dia banyak tidurnya. Jadi batuk terus kan, mungkin dia capek terus dia tidur. Nanti bangun dia batuk lagi terus dia tidur. Jadi cuman batuk terus gitu terus tidur sampai diuap itu nggak ngefek gitu, baru dikasih obat baru ngefek itu terusan. Terus habis itu ya hari pertama, hari kedua karena masih lemas nggak ngapa-ngapain. Terus yang hari ketiga ya anaknya terus dibawain mainan ya, dia mainan walaupun tangannya diinfus tapi dia masih mau mainan. Terus tak ajakin ngobrol sekali gitu, karena terus dia juga takut setiap diambil tindakan itu dia selalu takut. Jadi kalau ngelihat susternya pakai baju yang khusus seperti itu, dia itu sampai ketakutan. Jadi itu panasnya tuh hari kedua sempat sudah turun sebenarnya. Terus habis itu naik lagi panasnya, entah itu karena dia mungkin ketakutan atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Pokoknya itu habis itu
naik lagi panasnya terusan. Padahal itu infusnya sudah diambil, sudah nggak pakai infus, terus udah maksudnya kondisinya sudah lebih baik, tapi kok terus akhirnya kok panas lagi hari kedua itu. Oke. Menurut Bunda sendiri dari semua tahapan yang sudah dilewati itu ada tidak yang Bunda merasa penanganannya itu harusnya lebih ditingkatkan atau mungkin bagian-bagian tersulit yang pernah dilewati gitu. Itu khususnya saat tahapan apa? Kalau menurut saya ya mungkin untuk hasilnya itu kalau bisa maksudnya lebih cepat tahu hasilnya gitu. Karena kemarin pengalaman saya karena waktu itu kan memang hasilnya kan kita nunggu selama 3 sampai 4 hari ya. Waktu nunggu itu kan kita kan nggak tahu bagaimana hasilnya. Jadi kita tuh ngerasa gelisah ya, khawatir ya, nggak tahu apa nggak karu-karuan lah di situ kan, seperti itu kan, hasil apa nggak tahu sambil menunggu hasilnya itu. Jadi kalau bisa memang hasilnya bisa secepat mungkin. Jadi kita juga lebih cepat lebih tahu hasilnya kan lebih tenang seperti itu. Oke, baik. Untuk tes swabnya itu. Oh iya, kalau saat ini putranya bagaimana keadaannya, kondisi terakhir sekarang sampai hari ini? Alhamdulillah tadi habis makan, terus habis minum obat, sekarang lagi mainan itu. Iya. Tadi lagi mainan seperti itu. Aktivitas biasa ya berarti ya Bun ya? Iya, sudah aktivitas biasa, iya. Sudah mau ngapa-ngapain juga. Maem juga awalnya susah, sekarang sudah ya lumayan mau makan sekarang ya. Seperti itu. Adakah imbauan dari dokter atau tenaga medis setelah pasien ini pulang ke rumah, ada tidak imbauan-imbauan apa saja yang masih harus ditaati kayak gitu? Adakah tertentu seperti misalnya konsumsi makanan tertentu ataupun apapun soal imbauannya itu, monggo kalau ada disampaikan. Ya pokoknya yang pasti jangan kemana-mana dulu, kata dokternya seperti itu, jangan kemana-mana dulu, di rumah dulu selama ya kurang lebih 2 minggu, terus habis itu makan makanan yang bergizi, buah-buahan seperti itu. Terus juga kalau untuk yang orang tua yang orang tuanya disuruh minum konsumsi vitamin C, multivitamin C seperti vitamin C ya. Vitamin C ya. Iya, sama jahe juga itu penting katanya dokternya kemarin juga, kalau bisa minum jahe anget-anget seperti itu juga katanya. Terakhir ya Bun, mungkin ini bisa menyampaikan lesson learn-nya ke masyarakat, himbauan ke masyarakat terkait dengan selama ini Bunda udah istilahnya survivor lah ini ya, survivor. Iya. Monggo Bun, terakhir. Ya pokoknya bagi keluarga yang istilahnya yang sekarang sedang mengalami maksudnya yang lagi ngalamin musibah ini, cobaan ya, musibah ini, yang pasti tetap berdoa. Yang pertama itu harus berdoa dan berdoa. Pokoknya berdoa, jangan lupa berdoa seperti itu. Terus juga jaga imun tubuh dengan mengkonsumsi yaitu tadi vitamin juga, karena kalau kita imunnya turun daya tahan kita turun juga kan nggak baik juga kan, karena juga mengganggu juga kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar harus makan makanan yang bergizi juga, terus minum yang cukup, terus mengkonsumsi vitamin itu juga, sama yang minum jahe itu juga penting seperti itu, yang pasti itu. Oke. Gitu aja ya mungkin. Terus juga saya terima mau kasih nyampein sekali ya. Oh iya, gimana Bunda? Mau nyampein terima kasih untuk suster-suster di Rumah Sakit Umum Sarjito juga kan, sama dokter-dokternya juga terima kasih karena sudah merawat kami, melayani kami dengan sepenuh hati, dan juga untuk mbaknya dan masnya terima kasih banyak sekali ya, sudah mau meliput kami seperti ini. Makasih banyak pokoknya Mas, Mbak ya. Terima kasih sekali ya Bun ya. Kami juga terima kasih banyak atas waktu dan berkenaannya untuk sharing. Ya, harapan kami semoga senantiasa sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu. Amin ya. Sehat-sehat semua ya untuk Mas dan Mbaknya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.